Belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai, betul nggak Habib? Satu Habib walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Satu Habib yang bodoh itu lebih afdal dibanding 70 kiai yang pintar. Ini kan ngenyek Nabi SAW. Nabi SAW dan Allah SWT bahkan, inna akramakum indallahi atqakum. Itu Nabi, itu Al-Quran. Kemudian Nabi banyak sekali hadis yang menyatakan bahwa tidak ada beda antara orang Arab dan orang Ajam. Tidak ada beda antara umat Islam ini kecuali takwanya. Dan Nabi SAW tidak pernah mengunggul-unggulkan nasabnya. Nabi malah titip itrohnya, titip keluarganya pada umat ini. Bukan dengan cara ini. Cara begini saya yakin Rasulullah kalau tahu itu marah itu. Ya Rasulullah pasti tahu ya, tapi kan beliau ada di alam barzah. Tapi ini pernyataan siapapun yang mengatakan saya, alhamdulillah saya tidak kenal, alhamdulillah saya tidak tahu. Sudah, ini ada pertanyaan aja. Ada seorang penceramah yang menyatakan bahwa satu Habib bodoh itu lebih utama daripada 7 kiai yang pintar. Dari mana? Apa dalilnya? 70 kiai. Ya, umumnya kiai kan ya orang-orang baik, orang-orang pintar. Banyak sekali hadis Nabi SAW yang menyatakan bahwa al-ulama warathatul anbiya, ulama itu pewaris Nabi. Kemudian juga hadis-hadis lain yang menyatakan bahwa orang berilmu itu dari umatku lebih afdal daripada orang ahli ibadah. Baiklah, bahwa keturunan Nabi SAW itu orang khusus ya, harus kita hormati jika mereka taat kepada Allah SWT dan Rasulnya. Jika tidak, ya enggaklah. Ya ada orang yang aku Habib tapi kelakuannya gak genah itu. Saya tidak usah nyebut nama lah, dan tidak malati itu. Saya tidak khawatir kualat. Yang saya hormati adalah orang-orang yang taat kepada Allah SWT dan Rasulnya. Keturunan Nabi atau bukan keturunan Nabi, tapi untuk keturunan Nabi tentu kita lebih khusus karena Nabi nitip gitu loh. Nabi waktu akan wafat tuh ngitroti keluarga saya. Ada banyak hadis, tapi intinya bahwa keluarga Nabi, walaupun andai kata Nabi tidak titip, kita kan menyadari tuh bahwa keturunan Nabi tentu ada orang khusus. Bahwa kemudian sekarang ada gugatannya, ada gugatan bahwa apa? Ada asosiasi atau apa namanya perkumpulan habaib itu ini keturunannya putus, ya terserah lah bagi mereka yang meneliti silakan, tapi bagi saya, bagi kita, bahwa jika itu keturunan Nabi maka kita hormati sebagai anak cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Penghormatan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pun jika mereka taat kepada Nabi dan Allah SWT. Kalau tidak, kalau melayang, kalau ngeladrah, apalagi ini bodoh, ya ndaklah ya. Assalamualaikum Habib, mohon maaf sebelumnya. Saya pecinta habaib, tapi saya janggal dengan perkataan yang mengatakan satu Habib yang bodoh lebih afdol daripada 70 kiai. Lebih baik daripada 70 kiai. Mohon penjelasannya Habib. Ada perkataannya Ibn Hajar Al-Haytami. Beliau itu mengatakan satu orang Habib yang bodoh itu lebih afdol daripada yang lain meskipun dia alim. Beliau menjelaskan bahwasanya karena kemuliaan yang bodoh ini tetap ada meskipun dia gila. Meskipun dia gila, dia tetap cucu Nabi. Kalau yang ini, yang alim tadi tapi bukan cucu Nabi, kalau dia gila, kemuliaannya hilang.
Karena kemuliaannya bukan dzatiyah, bukan dari zatnya, tapi itu pernyataan atau pendapat pribadi. Itu pendapat Ibn Hajar Al-Haytami, pendapat dia. Enggak Beb, saya mau mengatakan kiai yang alim lebih afdol Beb daripada Habib yang enggak alim Beb. Ya monggo, itu pendapat masing-masing, pendapat pribadi. Kalau ditanya gimana Beb tentang salafuna soleh sendiri, para salaf bagaimana kalau masalah itu? Gimana Beb tanggapannya para habaib yang mutaqaddimin, Abdullah Haddad dan lain sebagainya? Kira-kira apa Beb pendapat mereka? Kita, jalan kita Alawiyin sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW tidak pernah diajari merasa lebih baik dari orang lain, apalagi orang lainnya itu alim. Gak pernah diajari kamu lebih afdol daripada yang lain ya, gak ada. Mulai saya procot baru lahir sampai sekarang ini belum ada guru saya mengatakan kau niki luwih afdol teko sing liyane, gak ada. Bahkan ajaran mereka itu yang tawadhu, karena kamu nggak tahu orang lain itu bagaimana di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa lebih baik, jangan merasa lebih baik, jangan merasa lebih baik, jangan merasa lebih afdol. Gitu. Jadi para salafun saleh nggak ada yang ngikuti pendapat seperti itu, nggak ada. Ini pendapat pribadi saja dari mereka yang bukan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau keturunan Nabi tidak ngikuti seperti ini, bahkan mereka itu malu kalau nggak punya ilmu. Bahkan itu mereka itu sampai malu kalau tidak punya ilmu. Bahkan Sayyidina Ja'far As-Shadiq pernah ngomong ke anaknya, ya ibni, ya waladi, al-jahlu gobih, bodoh itu jelek, tapi wabi ke akbah. Kalau yang bodoh itu saya atau kamu, itu lebih jelek. Kenapa? Sudah cucu Nabi bodoh lagi. Bodoh itu jelek, tapi kalau yang jelek, yang bodoh itu cucunya Nabi, lebih jelek lagi. Kenapa? Wong Sayyidina Ali itu, Ali Madinatul Ana Madinatul Ilm wa Aliun babuha. Aku ini tempatnya ilmu, kotanya ilmu kata Nabi, pintunya Sayyidina Ali. Lah kok ada keturunannya yang enggak pinter, malah malu. Tapi kalau torikohnya mereka nggak ada yang ikuti seperti ini, nggak ada. Jenengan cari sudah siapa saja yang habaib yang memang dia berilmu, sanadnya jelas, akhlaknya baik, nggak mungkin ngomong-ngomong omongan seperti ini. Nggak ada, nggak pernah nemu jenengan ada orang ngomong yang saya ini lebih afdol. Kalau ngomong delon belajar nang sopo wong iki, kena nggak belajarnya, bener nggak belajarnya, bagus nggak ilmunya, bagaimana akhlaknya. Coba tes baca kitab, coba tes tanya ilmu tentang keilmuan. Kalau orang yang ilmunya bagus ngikuti para salafun saleh, nggak mungkin berpendapat seperti ini. Mau orang lain nganggap seperti itu monggo, tapi kalau dari habaib keturunan Nabi sendiri tidak ada ajaran seperti ini. Jadi nggak ada yang mengatakan ini lebih afdol, ini lebih, karena kita itu memandang afdoliyah, keafdolan betul bersambung dengan Nabi itu baik, tapi ilmu baik, akhlak baik, adab baik, banyak nilai-nilai kebaikan. Lah kok ada orang itu bukan habaib tapi alim, tawadhu, amalnya luar biasa, terus apa kita ini merasa lebih afdol dari dia? Ya enggak. Paham ya? Bahkan mungkin mereka itu yang bisa mensyafaati kita yang akhlaknya kurang baik, yang ilmunya kurang baik, yang adabnya kurang baik. Paham ya? Jadi tidak ada. Kalau ada yang mengatakan seperti ini, jadi peloi. Ya, karena memang tidak ada ajarannya Sadatunal Alawiyin yang mengatakan hal seperti ini. Jadi gini, misal ya, ini logikanya saja. Ada dua orang lahir di dunia, yang satu sayyid habaib, yang satu orang biasa, bukan sayyid bukan habaib. Orang ketika lahir di dunia itu seakan-akan nilainya satu,
Jadi orang lahir itu membawa nilai di dirinya itu satu nilai, angka 1 dia bawa. Jadi ketika lahir orang itu membawa angka 1. Ini lahir sama-sama bawa angka 1, tapi berhubung yang ini bersambung dengan Nabi Muhammad SAW, seakan-akan dia membawa angka 0 tambahan. Jadi dia membawa angka 1 sekaligus angka 0. Berarti jumlahnya berapa nilainya? 10. Yang ini tetap 1. Karena perbedaan nyambungnya dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian tumbuh. Yang Sayyid ini ketika besar akhlaknya jelek, gak punya ilmu, adabnya gak bagus, ya sudah nilainya tetap 10. Tapi yang bawa 1 tadi, yang bukan habaib, yang bukan kiai, ketika tumbuh dia alim, bawa kelebihan angka 0, nilainya jadi 10. Ditambah amalnya bagus, ada 0 lagi jadi 100. Kemudian ada adabnya yang bagus, ikhlasnya nambah lagi 0 jadi 1000. Kemudian dai membawa umat ke jalannya Allah Subhanahu wa taala, nambah lagi 0, 10.000. Yang ini nambah 0-0-nya nambah terus, jadi tambah bagus nilainya, tambah besar. Yang ini tetap stuck, macet di angka 10. Kira-kira yang lebih baik yang mana? Ya yang ini kalau menurut saya, karena ini maziahnya, kelebihannya cuma karena nyambung dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi yang ini dengan akhlaknya, dengan ilmunya, dengan adabnya, dengan karimnya, sakhoknya, khofnya, waroknya, rojaknya, wah nilainya tambah tinggi. Tapi begitu juga kalau Sayyid tersebut lahir dengan angka 10, tumbuhnya alim, beradab, beramal soleh, akhlaknya, ikhlasnya, waroknya, sakhoknya, khofnya, tambah nilainya tambah besar, tambah mulia. Tapi bukan perbandingan ilmu sama yang bodoh. Tetap orang yang alim itu diikuti, tapi lihat ilmunya bagaimana. Oh Beb ini alim, tapi sekarang Beb ya, yang haram dicari hilahnya jadi halal. Ayo sini, fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Sudah paham ya? Jadi yang mengatakan hal-hal seperti itu, wallahu a'lam, bainahu wa bainallah, dia meremehkan orang-orang alim yang lain. Tidak tahu nanti gimana adabnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ada bapak, ibu-ibu di sini yang mau nambahin, di sini nih, di sini hadir 400 orang atau lebih 1000 orang. Satu orang 400.000 aja, besok udah saya bayar ini tanah. Betul. Satu orang 400.000, satu orang 500.000. Besok langsung saya telepon Pak Koswara, tolong urus tanahnya Pak Koswara. Cuma pertanyaannya, orang-orang di sini bagaimana? Bang Refli, ayo coba gini aja deh dari ujung. Bukan lelang, lagi megang kitab. Mau ngasih berapa? Mau ngasih berapa? 100.000. Satu orang berdiri kumpulin. Satu orang berdiri. Abdurrahman, Habib Soleh mau ngasih berapa? 200. Pak Koswara mau ngasih berapa? 200.000. Pak Koswara 200. Bang Rocky berapa? 1 juta. Bang Rocky 1 juta. Abang Saleh berapa? 500.000 Abang Saleh. Habib Bakar berapa? 1 juta. Habib Bakar 1 juta. Habib Ahmad berapa? 500.000. Tua-tua keladi. Habib Hanif berapa? 1 juta Habib Hanif. Kiai Sobri 1 meter. Berarti 420.000. Kiai Sobri 500.000 lah, hitunglah ya. Habib Muhammad
1 juta Habib Muhammad, ketum kita. Habib Lutfi, mesti lihat dulu. Habib 50 mana Habib 50 kan? Kiai 1 juta man, Kiai 1 juta. Ente 100.000. Hah? Darul Abror, panggil Abu Bakar terus. Habib Novel 1 juta. Habib Zain Ali terus, 500. Haji Oping 20 juta. Takbir, takbir. Haji Oping 20 juta. Ini beliau dari Garut, pengusaha Garut. Mudah-mudahan rezekinya tambah banyak. Darul Abror, kasih rekeningnya. Ini artis kita. Pak Haji berapa? 500.000. Wow, kalau nonton film serinya ratusan juta ada gajinya. Pak, ditransfer 2 juta. Pak Haji 200.000. Habib Muhammad 200.000. Tunggu yang perempuan-perempuan ya. Habib Aziz 200. Ustadz 100. Pak Novel 500. Itu man, Pak Novel 500 tuh man. Transfer Bakar, kasih nomor gini. Ustadz berapa? Ustadz Tegal, saya Brebes 1 juta. Ustadz ini udah peta dari Aceh, anak buahnya Bang Saleh dari Aceh 2 juta. Ustadz 2 juta Gar, 2 juta. Ustadz 20 juta. Takbir, takbir. Saya nggak punya rekening, saya nggak ada rekening, saya nggak pakai rekening. Darul Abror ini Abu Bakar kasih Gar, ini Ustadz 20 juta. Mudah-mudahan Allah permudah urusan dunia akhiratnya. Ustadz Dewa 5 juta. Ini Ustadz Dewa mantan gitaris band Geisha. Bang Refli nggak boleh sama, masa sama. Bang Refli 5 juta 100.000 Gar. 5 juta. Oh, Bang Refli 6 juta. Bang Refli 6 juta ya? 6 juta. Udah, Pak siapa? Oh, Bang Rocky. Berdua sama Koko Suara, alhamdulillah. Kar yang 20-20 dulu itu Kar, takut lupa. Kar, Bang Refli 6 juta. Ibu-ibu, ayo satu, berapa ini? Oh, ibu-ibu pakai sorban saya aja. Kalau yang mau transfer langsung ke rekeningnya Abu Bakar. Semuanya prajurit pembela Rasul. Satukan hati musuh. Ambil sorban terus sampai belakang sana. Habib yang di dalam palakin semua itu. Maju. Rasulullah berjuanglah tanpa lelah.
Yang keras. Salatullah ala Yasin, ala Yasin, ala Yasin. Ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kalau saking Lampung, saya dari Lampung, alhamdulillah bisa sampai ke Surabaya. Pertama dalam rangka ada ponakan yang nikah, kebetulan juga ada kongres, makanya saya pakai baju kader penggerak kemarin supaya bisa ketemu ibu-ibu muslimat Lampung Selatan. Kebetulan hadir kulo temrikus, kulo sanjang bahwa dekat rumah saya kongres muslimat itu, namun tidak ketemu, hanya telepon. Saya di situ, nanti saya samperin, ternyata paginya langsung pulang, Yai. Langsung pulang. Lah ini saya kebetulan juga kawan saya Pak Sur ini sampai di Surabaya. Iya, di Surabaya. Coba temuin Kiai Ihya, ya paling tidak ngobrol lah. Nah, alhamdulillah kita dipertemukan, luar biasa ya menurut saya. Alhamdulillah. Dipertemukan kalian jenengan saged nggih akhirnya live seperti ini. Gini kumawon tentang Pak mulai tahun pinten ya Muhibin nggih, kula sejak lulus STM 89 90. Pokoknya datang Muhibin itu luar biasa, dan bapak kula rin ngajak kula ten pundi-pundi ten anu, tapi kula inget pesan bapak kula, gak semua iki duriyae Rasul loh. Sudah curiga sudah bapak saya tuh sudah dulu bilang gitu. Bapak saya almarhum Kiai Samsul Huda, yang pegang masjid Kutisari itu, Masjid Rotul Jannah sama Yayasan Saroja, SD Islam Saroja. Sekarang diteruskan adik saya perempuan. Itu dulu bapak saya ingat pesan seperti itu, tapi saya nggak tahu pesannya seperti itu seperti apa. Apa namanya, apa firasatnya seperti apa, saya nggak tahu. Pokoknya hati-hati, nggak semua, kata dia gitu. Bapak ini seperti ini ya karena mereka berilmu, tapi ada yang tidak gitu. Belum tentu mereka dulia. Sampun sanjang ngoten almarhum bapak kula ini gitu. Saya memang kebetulan termasuk pejuang NU, mulai jadi Banser Ansor tahun 60. Ibu saya sudah jadi muslimat juga. Ketemunya pun di organisasi itu, di Fatayat sama Ansor. Jadi jenengan mulai sejak kecil itu sudah dari kalangan kultur dan struktur NU. Keluarga struktur kultur NU gitu. Dan kebetulan sekarang saya menjadi ketua ranting di Desa Sumur, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan. Saya benar yang dikatakan bapak saya dulu, apa iya gitu. Tapi kalau melihat kelakuannya itu kok memang ada sedikit ketidakpercayaan, ada keraguan waktu itu. Ada keraguan. Bahkan kawan saya yang nelpon Pak Yai itu, Pak Ustadz Suryadi, beliau yang malah kenceng. Beliau bilang, saya baru pegang HP loh. Berpuluh-puluh tahun saya nggak pegang jadul, HP. Tapi HP jadul. HP jadul bahkan buatan pegang Yai. Karena beliau itu tukang pandai besi. Tukang pandai besi. Gitu. Kebetulan sama Kiai Sukron deket, beliau itu nganggap saya ini pokoknya jadi kesetnya Kiai. Kulo nggih ngoten tumut. Nggih Pak Sursami kali kulo, di mana Kiai kalau ada apa-apa dengan Kiai, kita yang di depan. Mau jadi kesetnya Kiai, artinya ketika Kiai itu dihina, saya juga tidak terima. Tapi Kiai nggak mau mengesetkan orang lain ya. Boten. Tapi justru awak dewi sing nganggep bahwa saya kesetnya Kiai itu, artinya biarlah saya yang kalau ada apa-apa baik biar kita. Gitu. Cuma
prakteknya banyak kiai yang tidak mau. Nggak mau. Istilahnya ayo bareng-bareng. Nggih, nggih. Yai kula niku Yai Sukron. Mbah Yai Muhammad Sukron itu luar biasa, nggak mau diperlakukan dengan istimewa itu nggak mau. Rojo. Nggih. Mboten purun. Lah kebetulan kula ten Lampung niku nggih. Nek enten Habib, Tolong bahasa Indonesia ya, karena misalnya ada yang iya. Ketika ada Habib nyebrang baik dari Jawa, ada yang dari Pemalang. Dulu Habib Husin namanya. Pemalang Jawa Tengah, Pekalongan itu. Datang nyebrang, mampir ten Ken Kulo, Pak Suryadi, sama Pak Ustadz Sudirman. Nah mampirnya itu pasti bawa dijualin gitu. Tapi harganya mahal. Dengan sedikit maksa 10.000. Harga itu 5.000 kalau dijual. Dulu. Harga itu kalau dijual 5.000. Tasbih yang ada kotaknya di ujung itu loh. Oh, oke. Tasbih itu. Gansal 5.000 itu dulu. 5.000 dijual ke saya 10.000 untuk dijualin. Saya waduh, ini harganya berapa? Udah ambil 50 aja. Ini untuk Zilya Rasul loh. Sama dengan sampean tuh hormat sama Rasulullah, keluarga Rasulullah. Gitu. Sama dengan sampean hormat sama Rasulullah, dengan menghormati keluarga Rasulullah ini gitu. Udah ambil aja, nggak ada artinya duit 1.500.000 nggak ada artinya. Kalau dalaken karena maksa kan, ini saya jual kemana? Akhirnya ya pokoknya saya ambil di rumah numpuk. Siapa mau yang mau silahkan ambil lah. Berarti intinya jenengan nggak ingin menjualkan tapi menolong gitu. Iya, karena itu tadi karena saya menganggap beliau durian Rasul ya wis lah. Tapi satu kali, 2 kali, 3 kali saja atau sering ya? Setiap nyebrang bawa poster, bawa poster HP, bawa ini gitu. Berarti foto Habib itu ya? Banyak yang isinya banyak itu. Kalau sholawat nopo niku sing lu supe kula. Enten gambare. Mungkin supe kula. Pokoknya ini bawa ini. Busoro dereng lahir, Busoro nembe lahir 5 tahun yang lalu. Dereng. Selawat Nariyah, Munjiah. Nggih, dereng. Disipane niku, nah mesti kula gangsal atus. Enten malih sing Habib sing ten mriku. Namine Habib Bakar Al-Habsyi. Abu Bakar Al-Habsyi niku penggaweane keliling. Berarti ke kiai-kiai yang memiliki musola, takmir masjid, pokoknya kiai ada lagi kiai yang kenalan jenengan siapa? Di sana datang beliau, dan awalnya emang saya kasih uang bensin nih, Bib, adanya segini. Barangnya nggak usah. Besok datang lagi, enggak saya butuhnya itu 300. Tolong sih diusahakan ngoten. Oke, mau. Nah, istriku sampai timbangan kayak wong itu gak jelas, kata istri saya itu. Mending sampean kayak no anak yatim genah, katanya gitu. Jelas. Istriku lo niku marah ya, karena bendaranya kan. Istri kulo saya minta, ternyata istri saya seperti itu. Kecewa lah sama saya karena kok dikasih datang nggak ngapa-ngapain. Bahkan ten kulo niku di tempat saya itu tidur di kursi itu. Duran. Nggak takut nanti anak jenengan diapa-apakannya? Nggak ada curiga? Boten, nggak ada curiga sama sekali. Saya karena nganggapnya ya saya yakin Durian Rasul. Cuma saya akhirnya curiganya gini, ketika zuhur saya kan berangkat masjid, Bib, ya udah berangkat dulu. Oh ya mungkin nanti sholat di tempat saya kali nggak mau di masjid. Pulang saya tunggu adzan asar. Loh, itu mau wongnya saya tanya. Jamak. Saya tanya, ini tadi orangnya sholat enggak gitu. Tapi mungkin di jamak takdim takhir ya. Nek di jamak nih wong liyane cerak lho. Beda. Rumahnya itu deket. Enggak umum lah kalau jamak. Itu yang Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Rumahnya itu deket. Masih Lampung Selatan sama Lampung Selatan. Berarti antara 2 waktu sholat itu terlalui ya? Enggak. Bisa. Dan di tempat saya kan kalau dia mau duran kan duran dulu, nanti asar sholat di depan rumah. Iya. Ternyata sampai asar di depan di rumah saya tanya istri saya, tadi numpang sholat enggak? Sampai asar, Bib ini udah asar. Mungkin sholatnya di Mekah ya. Kan khusus ini. Bilang gini ketika Bib,
gampang kalau saya makan, saya dekat sama Rasulullah gitu. Ya bener berarti. Dekat sama Rasulullah. Oh ya Madinah. udah. Saya udah mulai apa iya kalau durian Rasul boleh meninggalkan Mungkin seperti kan itu. khusus sih. Berarti kan gitu. kemungkinan kan hak istimewa. Nah, mungkin. Kalau sama dengan jenengan punya Jalan tol. pesantren nggih. Jalan Alain tol. jenengan itu kan gue apa aku dhewe kok. Musola pesantren ini milik abah saya. Saya yang begitu. Saya tanya itu luar biasa dengan jawaban itu, saya mikir enak bener gitu loh. Dispensasi seperti itu karena durian Rasul, sholatnya karena dekat dengan Rasulullah gitu. Sementara Rasulullah menyuruh umatnya semua untuk sholat gitu kan, tanpa terkecuali lah. Kok ini enak bener gitu. Berarti ini terjadi menimpa panjenengan itu tidak hanya 5 tahun, 10 tahun tapi lebih nggih. Sering, nggih, sering. Nek sing tetanggi kula kebetulan madosi kula mboten. Nyari saya nggak ketemu, ada Habib nggak tahu dari Madura. Saya tanya Habib siapa, dia lupa namanya. Datang ke rumah saya, kata istri, tadi ada orang dua mas, kayak orang Arab. Dari luar Lambung kok bisa kenal jenengan, ada rekom dari teman. Dari teman. Kalau anu kan nanti yang dituju kan selalu kalau nggak saya Ustadz Sudirman, terus Ustadz Suryadi, Ustadz Muiz. Kalau ada Habib pasti mampir, mampir ke sana, mampir gitu. Mungkin ada yang bilang mampir aja ke sana. Terus pernahkah ya ini, mohon maaf ya saya potong sebentar. Apakah pernah ketika jenengan ngasih uang atau apalah ya, terus karena kurang dari permintaan Habibnya terus marah? Nek marah mboten. Ya tolonglah diusahakan, duit segini ini nggak ada artinya sampean dengan sampean hormat sama keluarga Nabi, nggak ada artinya. Kan mintanya 500, Bib ini adanya 300. Sampean ini loh kok saya yakin nggak punya sampean gitu. Kan sebelumnya jenengan juga nggak persiapan, Enggak, gitu. berarti dadak langsung. Karena saya kan minta sama istri sini adanya 300 mas. Yang bawa duit ini istri. duit ini untuk itu Belanja, besok ya. gitu. Nah saya cerita ini saya marah malah nih saya ini kurang loh. Darah besok pasti dapat. Orang Madura ini jualan sate. Pak saya ini jualan sate. Tekon yang gue sampean nggak ada mas Agus, ke rumah sampean nggak ada, ke tempat saya Langsung ke jualan sarung 1 juta, mau nggak mau pokoknya harus dikasih 1 juta sarung satu gitu. sarung